Dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. La ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam, amma ba'du. Peserta bahasa Arab Al-Quran, mari berdoa. Allahumma ftah alaina hikmataka wansur alaina rahmataka wa zakirna ma nasina ya zal jalali wal ikram. Ya. Adapun tujuan kita belajar bahasa Arab Al-Quran ini supaya berusaha kita memahami Al-Quran, ya, memahami isi Al-Quran dengan susunan bahasanya. Pada pola 23 ini sudah diuraikan kemarin, ada penegas, ada namanya taukid. Taukid itu masdar dari wakada, yuwakidu taukid. Nah, jadi kalau ada taukid, dia berbentuk ada kata-katanya, huruf taukid namanya. Nah, dibagi dua. Pertama namanya taukid taukid makna, ya. Maknawi. Ya, taukid maknawi, ya. Nah, kemudian ada taukid labzi. Nah, jadi ini taukid maknawi ini. Nah, inilah pakai nafsu atau nafsu al-ain, bisa aina, bisa tergantung yang dimuakkatkannya. Kulla, kalau yang duanya kulla, kalau yang perempuannya kullata, dua ini sama, baru jami'ah. Jadi adapun taukid maknawi itu sudah ada contohnya, seperti ini, yang ditaukitinya atau yang dikuatkannya kata benda sebelumnya. Maka undang-undang kita baca dulu. Ini undang-undang, ya, undang-undang dulu. Kemarin kan langsung praktek undang-undang di belakang. Lafat-lafat taukid maknawi seperti yang telah dituliskan di atas. Lihat, ini dia. Ini lafat-lafat taukid maknawi ini. An-nafsu, diri, al-ainu, jati diri juga, kulla, semua. Ini masing-masing keduanya, ini sekalian. Nah, itu maksudnya lafat yang di atas. Nah, kata benda, letak tahu itu dia berbentuk kata benda, ya. Enggak begitu ya. Ini dituliskan di atas. Kata benda sebelum taukid tersebut atau disebut kata benda sebelum taukid, sebelum datang huruf taukid itu disebut dengan muakkad. Nah, muakkad ini isim maf'ul, ya. Muakkad. Nah, bukan muakkid tapi muakkad. Jadi ada muakkad dulu, baru ada taukid. Ada muakkad dulu, ada taukid. Nah, taukid itu untuk menguatkannya, yaitu benda yang ditegaskan atau yang dikuatkan. Nah, itu satu. Paham undang-undangnya itu, ya. Diulang lagi, lafaz-lafaz taukid yaitu ada nafsu, ada ainu, ada kulla. Kalau dua ada kulla, kalau perempuan kullata, kalau banyak ya dipakai jami'ah. Nah, itu namanya. Nah, yang di belakangnya atau sebelum dia muncul ada nama muakkad. Nah, nomor dua lagi, jika terdapat kata ganti atau damir melekat dengan taukid. Taukid ini kata benda atau kata kerja di taukid maknawi ini? Kata kerja. Benda lah. Kan kata benda itu semua ini. Nafsu, kullu, kan itu. Ini. Ini kata benda semua ini. Jami'ah. Kalau lengket atau melekat nanti taukid itu ada kata ganti, ini damir, melekat dengan taukid,
dirujuk kepada muakkadnya. Nah, misalnya nafsuhu, hu-nya itu balik ke makan, kan begitu kemarin. Nah, kemudian wajib sesuai antara dhamir dengan muakkadnya. Nah, misalnya 1 sama 1. Kalau 2 dhamirnya 2 pula muakkadnya. Kalau banyak dhamirnya banyak pula. Begitu yang berlaku laki-laki muzakkar dan perempuan. Tapi kalau jamak taksir boleh 2 cara. Nah, kan itu. Ada banyak laki-laki muzakkar, kembalinya nanti ada pula dia berbentuk tunggal perempuan. Nah, jadi itu sudah ada di atas. Sebentar lagi kita ingat. Nah, kemudian ini satu lagi. Fungsi atau jabatan atau i'rab kegunaan taukid itu mengikuti jabatan muakkadnya. Mungkin dia marfu, mungkin mansub, mungkin majrur atau maksur ya dikasrahkan. Nah, kemudian ini sudah berulang ini. Katakanlah untuk 2 muzakkar, katakalata, kullata ya. Ya, kulla 2, kullata perempuan, untuk ini untuk katanya. Untuk yang benarnya ini ya. Untuk ya. Belum huruf besar. Untuk. Nah, ini untuk 2 muannas. Cara mengi'rabnya jika dalam keadaan mansub dan keadaan majrur digantilah alif dengan huruf ya. Contoh lihat di atas. Nah, sudah ada. Nah, kita lihat mengulangnya di atas dulu. Lihat mana tadi kita mulai nomor 1. Misalnya ini. Hazal makanu nafsuhu. Nah, ini kan apanya ini? Ini taukidnya. Nah, taukid ini kan setelah ini muakkad. Nah, ini muakkad. Kan kalau ada dhamir tersangkut di sini, maka ini dirujuk ke sini. Karena ini hu 1, maka ini pun 1. Nah, itu maksudnya tadi. Hazal makanu, karena ini i'rabnya bagaimana i'rabnya tadi? Mengikuti i'rab dari si muakkad. Ini muakkad. Yang akan diterangkan. Ya, yang dikuatkannya. Jadi hazal makanu nafsuhu. Hu-nya balik. Yazkuruni bihadisin. Ya, ini tempat. Ya, ini tempat, dirinya tempat ini di sikomana tampeknya. Yazkuru mengingatkan dianya tempat akan daku dengan satu kisah. Jadi pas di mana kisah itu teringat. Itu yang ceritanya. Kemudian ini lagi. Ya'ishu ma'ahu fil bait. Jadi sudah kokoh pendirian itu. Hiduplah si ayah bersama anaknya di rumah itu. Itu yang mana rumahnya? Ya nafsu yang nampak ini. Jelas. Jadi hu balik ke baitu ya. Kemarin ragu kita antara file sini. Kemudian ini juga ya jazinib, begitu cara. Ya jazinibni. Ya jazinil nibnil ya jazinibni nibnil jaza ainahu. Telah membalas terhadap aku anak laki-lakiku, kata si bapak itu, akan balasan. Jadi 2 maf'ulnya nih. Ya ini maf'ul juga, ini maf'ul juga. Tapi ini namanya nanti kita belum belajar. Namanya maf'ul mutlak. Maf'ul mutlak itu masdar dari fi'ilnya. Nah, ini kan fi'il. Di sini ada ini fa'il. Ini diulang lagi menjadi maf'ul. Namanya betul-betul tulen jadi maf'ul. Jadi itu maka di mutlak itu semata-mata lepas jadi maf'ul. Jadi itu makanya kalau menerjemahkan membalasi terhadap aku anakku balas-balas yang sebenarnya gitu. Balas-balas sebenar-benar balas apanya? Ya pas bagaimana aku melakukan dulu sama anakku, begitu pula anakku melakukan kepadaku gitu ya. Jadi aina. Ya, aina karena ini terhadap jaza kan? Ya. Ya. Yang hu ini balik ke jaza. Jadi aina, ya ainnya jaza pas seperti itu. Kalau ini hazihi syajarati pada. Jadi ini kalau zarab ini
barisnya tetap di atas sepanjang tidak ada huruf jar. Jadi ini diartikan ada padanya nih. Pada atas ini atau pada atas ya, pada atas ini pada atas bawah ya. Pada bawah, kalau atas fauqa, kalau tahta atas tahta atas bawah. Fauqa di atas terbalik. Fauqa di atas, kalau tahta bukan di kepala, Pak. Enggak. Terbalik. Tahta. Misalnya tahtihal anhar, di bawahnya sungai gitu. Lupa kemarin. Jadi jangan tahta bahasa Indonesia. Kalau bahasa Indonesia tahta naik ke atas kan. Ini enggak, kalau tahta di bawah. Nah, yang di atas itu bahasa zarabnya adalah fauqa. Ya, atau ala. Jadi di bawah ini pohon. Nah, jadi biasanya huruf zarab itu ini dimazrubkan. Ini mudhaf ilaihnya. Jadi ini apa namanya? Ya, mudhaf ilaihnya. Jadi di bawah atau pada bawah ini pohon, pada bawah ini pohon menunjukkan pada bawah ini pohon, karena ini sajarati ainiha, inilah ainnya, disinilah tempatnya. Ha ini balik ke sajarah balik. Begitu juga yumfiku. Yumfiku ini karena amwala maf'ul, maka dia jadi maf'ul pula nih. Jadi kullaha, berarti amwalaha kullaha, begitu pula dia. Cuma hanya ini, coba jawab. Hanya ini kan bentuk dhamir tunggal, perempuan. Tadi kan mesti sama, satu sama satu, banyak sama banyak, kecuali jamak taksir. Nah, inilah dia. Ini kan jamak taksir ini. Jamak taksirnya tidak berakal. Maka ini boleh satu. Baliknya ke yang banyak. Ya. Tapi kalau dibuat pula di sini nanti kullahum, nggak mungkin. Ini dibuat gantinya hum. Karena dia adalah tidak berakal. Jadi balik ke mu'annas. Kecuali kalau ini misalnya mereka infaki atau berinfak dianya terhadap orang-orang muslim, jadi yumfiku muslimina, begitu aja, enggak pakai hu lagi ya. Yumfiku muslimina, baru di sini kullahum, gitu jadi ya. Ya, yumfiku muslimina kan jadi maf'ul itu. Di sini pakai kullahum. Bisa hum. Tapi karena ini jamak taksir tidak berakal, maka kembali tunggal mu'annas. Kan itu tadi undang-undangnya. Tapi bisa paham tuh. Undang-undang tadi ke undang-undangnya. Awak deh lah itu kerja tentu bisa awak nangkok. Mana undang-undang tadi? Undang-undang kau. Mana undang-undang tadi? Kok ke atas perginya? Ini undang-undang di bawah. Ini yang nomor 3. Yang mana tuh? Ini nomor 2 ini. Yang bawah ini. Jika terdapat kata ganti atau dhamir melekat atau lengket dengan taukid, rujuknya kepada muakkadnya dan wajib sesuai antara dhamir dengan muakkadnya. 1 sama 1, 2 sama 2, banyak sama banyak, laki-laki banyak perempuan sama banyak perempuan. Jamak taksir boleh 2 caranya. Bentuk banyak laki-laki, boleh laki-laki, dan boleh bentuk tunggal. Kalau jamak tidak berakal itu tambah aturannya tadi ya. Ya, di sini tambahnya itu, tambah sekali lagi lah. Kalau jamak, kalau ya jika, itu ya. Jika apa? Jamak taksir yang itu tidak berakal, bagaimana? Jika jamak taksir tidak berakal, maka ya dhamirnya laki-laki hanya 1, bentuk banyak laki-laki, bentuk tunggal apa? Bentuk tunggal perempuan. Kan gitu tadi tuh. Itu makanya tadi ya. Ya misalnya yang dimuakkadkannya itu jamak taksir yang tidak berakal, maka nanti dikaitkan di taukidnya itu bentuk tunggal. Tapi kalau
misalnya yang dimuakkadkan atau yang dikuatkan itu jamak muzakkar laki-laki, boleh sama dia damirnya dua. Bisa damir banyak laki-laki, bisa damir tunggal perempuan. Itu maksudnya ya. Melayang-layang apa mah bisa. Kalau ini ya, jadi ini yang kullahan, maka kullaha. Kalau ini yahtaju ilaihi huwa, dia, wa abuhu, dan bapaknya. Kedua-duanya nanti ditegaskan, maka karena ini huwa, ini abu, maka dipakailah kullahuma. Kullahuma. Kalau untuk aku kerjakan, aku dirikan, aku patuhi, boleh gitu. Berdiri aku dengan segala pekerjaan. Jami'ah ini enggak ada damirnya. Ini berarti apa ini? Taukid dari Amala. Iya, ini yang agak heran kita sedikit. Apa herannya ya? Apa? A'mali ini kan kalau kita lihat kan dijarkan oleh Ba. kan bil a'mali. Aturannya kan jami'i jadi ya. Nah, itulah. Jadi kalau jami'ah ini berlaku jami'ah selama hidupnya. Jadi itu Ustaz lihat dalam undang-undang nggak ada, mungkin lupa tukang undang-undang. Tetap jami'ah dia. Kalau ini berlaku dia, misalnya ini kan yaqdil laila, lailu ini maf'ulnya fa'il ini. Berlalulah waktu berlalulah waktu malam, malam ya. Ini berlalulah waktu malam, berlalulah waktu siang. Jadi begitulah kehidupan orang itu. Habis siang malam kan gitu. Kita kan gitu juga. Berlalulah malam. Kedua-duanya, maksudnya dipakailah di sini kullai, karena dia jadi maf'ul. Jadi melalui, maaf ya. Jadi kalau begitu bukan kalau kullai dia berarti ini enggak lailu ini. Salah. Kenapa bisa begitu ya? Berarti enggak lailu. Yang betulnya adalah Laila. Kalau Laila jadi apa ya? Coba. Laila. Laila. Maf'ul. Jadi di sini bisa ayahnya, bisa anaknya. Jadi melewatilah ayah akan malam, dan begitu juga siang. Ataupun melewatilah si anak malam dan siang. Baru ini jadi maf'ul juga, tapi menjadi penegas, menjadi taukid dari yang ini. Akan dua ini. Karena di hukum mu'annas dia maka karena hukum laki-laki kan laki-laki juga, maka kullaihima. Jadi himanya ini balik ke al-lail balik. Cuma ini dibaca bukan kalla lagi, maka dipakai kullai. Kalau yang di sini karena dia badan anggota tubuh itu dihukum mu'annas, ini kan dua ini aslinya. Yadun satu tangan. Kalau yadani, itu aslinya tuh yadani, ayadani, dua tangan. Karena ada disandarkan mudhafun ilaihnya ini, dihilangkan nunnya. Jadi yadai, jadi yadaihi. Jadi ini maf'ul juga. Jadi menjulurkan atau menjangkaukanlah si anak kedua tangannya. Tangan ini yang mana dijangkaukannya? Kullaitihima. Kullatihima bukan kullaiti ya. Ini yang kullaihima, ini kullatihima. Kedua tangan. Kedua masing-masing dua tangan keduanya. Jadi itu penjelasan undang-undang ini. Sekarang masih ada waktu sedikit lagi masuk kita taukid lafzi. Tadi taukid apa namanya itu yang di atas? Maknawi. Maknawi. Sekarang taukid lafzi, lafat lagi. Dengarkan undang-undangnya ya. Taukid lafzi yaitu mengulang lafat secara beriring. Lafat itu mungkin dalam bentuk kata benda. Mungkin kata benda yang diulang-ulang 2 kali atau 3 kali, kata benda.
atau kata kerja. Ini murah mengingatnya ini. Kata kerja enggak begitu sulit. Atau yang diulang huruf yang bagaimana? Huruf yang punya arti, bukan huruf alfabet ya. Yaitu huruf apa misalnya, huruf apa itu? Huruf jar, Jar. ya huruf napi, apalagi waw kasam, huruf kasam. Itu diulang-ulang. Kemudian ada pula pengulangan jumlah atau kalimat. Jadi diulang-ulang kalimatnya atau jumlah, yaitu itu menjadi takkid juga namanya. Pengulangan jumlah atau kalimat. Ya, paham itu undang-undangnya. Mungkin kata benda diulang-ulang, mungkin kata kerja, enggak nafsu lagi, enggak nafsu, enggak kullu. Contoh, ini dia. Kumtu, berdiri aku tegakkan, kumtu ya. Itu. Ini fi'il madhi ya. Aku tegakkan dengan pekerjaan, dengan seluruh artinya kulaksanakan dengan seluruh pekerjaan itu, diulang lagi. Jadi kumtu bil a'mali al-a'mali, berarti kan kalau i'rabnya itu kan sama, ini karena dijarkan maka ini pun begitu juga. Kan sama ini kata apa ini? Kata benda jamak taksir ini kan. Ini pun gitu juga. Jadi kumtu bil a'mali al-a'mali allati takumu bihal an. Yang mana karena dipakai allati kan isim mausul. Karena ini isim jamak taksir tidak berakal, dipakai isim mausul satu. Ya. Jadi aku laksanakan pekerjaan itu, seluruh pekerjaan itu yang takumu, ini fi'il mudhari, yang mana berdiri dianya pekerjaan itu dengannya, dengan Ini kalau ini bisa dibalikkan ke akmal ya. Kalau ini kan bisa dibalikkan ke akmal. Ini padahal bentuknya satu. Coba jawab, kenapa bisa balik kepada akmal? Karena dia jamak taksir. Tidak berakal. Tidak berakal. Gitu. Ya. Jadi takumu biha. Kalau ini nanti di sini jamak taksir yang berakal, terpaksa dibuat hum di sini. Jadi allati ini pun tidak allati dipakai allazina, ini allazina yakumuna bihim. Gitu jadinya. Al-an sekarang. Jadi aku dirikan, aku kerjakan seluruh pekerjaan. Kalau dua kali dia ngomong berarti menegas tuh. Tapi namanya penegas lafzi. Ya. Satu lagi berikut ini dia. Fil amar ya, marida. Marida itu apa artinya? Enggak tahu lagi. Kan ada marida. Maradun. Itu kalau maradun penyakit, kalau marida fil madhi. Marida artinya telah sakit. Ini pun diulang, marida. Dua kali. Ini apa ini? Kata kerja atau kata benda atau huruf? Yang mana pula itu? Isim. Kamarida. Fi'il madhi. Fi'il madhi. Ini marida fi'il madhi. Kalau ini kan isim, ini isim. Tadi kan ada undang-undangnya hanya. Mengulang lafaz secara beriring, lafaz itu mungkin bentuk kata benda, mungkin kata kerja. Berarti itu kata kerja itu. Mungkin huruf yang punya arti atau pengulangan jumlah. Ada contoh keempatnya. Marida. Baru ini fa'ilnya. Marida. Gitu. Marida wali. Hasani kenapa baris bawah dia Hasani? Coba jawab. Hasani. Walidun ya. Walidu Hasani. Ini wali ya. Wali isim fa'il ini. Walidun. Orang tua. Jadi telah sakit. Telah demam. Ini failnya. Telah demam. Walid Hasan. Orang tua si Hasan. Ini fail seduanya semua mudhaf ilaih. Dengan mengulang kata kerja ini berarti dia menegaskan namanya. Marida. Walidu Hasan. Ya. Terus ini lagi. Apa bacanya nih? La. Diulang lagi. Yakdiru. Ini yakdiru ya.
Iyalah napi, tapi dia ini layak diru. Layak diru walidu. Ini walidu ini fa'il dari yakdiru. Walidu Hasani. Hasani juga nih. Apa nih? La yaqdiru walidu Hasani alal amali. Tidak ada. La yaqdiru walidu Hasani alal amal. Tidak sanggup. Ini tidak kuasa. Tidak sanggup orang tua si Hasan atas bekerja. Itu makanya anaknya yang menggendongnya. Ya, la yaqdiru. Dengan mengulang-ulang la ini berarti mengulang apa ini? Mengulang penidaan. Iya, di sini kan ada tadi. Mungkin yang diulang kata benda, mungkin yang diulang kata benda, huruf ya. Jadi huruf diulang. Satu lagi mungkin diulang jumlah. Ini dia sama-sama. Apa bacanya nih? Yang sering dibaca. Ya, la haula. La haula wala quwata illa billahi. Terus diulang lagi. La haula wala quwata illa billahi. Berarti berapa kali ulang? 2. 2 kali. Ini kan jumlah ini. Bisa diuraikan ini lana. Kalau ini kan apa haula? Masih ingat pelajaran lama? Kenapa haula barisnya itu? Karena adalah La apa namanya? napi jenis. Itu. Jadi inilah napi jenis, inilah waw atap, inilah napi jenis. Ini istisna tapi tidak berlaku lagi karena adalah. Itu diulang-ulang. Jadi maka ada suruh Rasulullah kadang-kadang mengulang-ulang itu untuk penegas tuh. Baca 3 kali katanya. Berarti penegas tuh. Kan apalagi kalau astagfirullah berkali-kali astagfirullahalazim. Astagfirullahalazim. Berarti kenapa berulang-ulang? Untuk menegaskan ya. Jadi kalau bahasa Indonesia mungkin itu tandanya kalau itu sakit. Berarti ulang-ulang. Berarti menandakan apa? Menegaskan bahwa itu sakit. Enak. Ada lama bana, mande, lama bana. Itu penegasan. Ya. Nah, jadi ini pelajaran kita yang tambahan berarti taukid lafzi. Jadi taukid itu ada 2, mudah pelajarannya. Pertama taukid maknawi, ada huruf-huruf taukidnya, nafsu, ainu, kullu dan jami'ah. Ada bentuk 2-nya yang kullu. Kemudian cuma itu agak repot kalau ada taukid maknawi itu sebelumnya itu nam muakkad. Soal i'rabnya itu sama. Kemudian kalau ada melengket damir harus sejajar, itu yang diingat. Tapi kalau taukid lafzi nggak perlu kita pikirkan pokok berulang-ulang. Coba bisa nggak dicari di ayat pendek yang berulang-ulang? Apa itu? Coba apa yang dapat berulang-ulang? Apa ya? Enggak ada. Coba Pak, apa Pak? Al-Qari'ah. Terus apa lagi? Al-Qari'ah. Mal Qari'ah. Wa ma adraka mal Qari'ah. Itu. Kenapa diulang-ulang? Menegaskan. Menegaskan apa namanya itu? Lafaz. Iya, menegaskan lafaz atau lafzi. Itu dia. Tapi kan enggak persisnya mengulang. Kan diulang lagi. Al-Qari'ah. Mal Qari'ah. Kan ada yang dirubah hurufnya. Iya. Qari'ahnya yang diulang-ulang. Iya, Qari'ahnya sama juga inna anzalnahu fi lailatul qadar. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Setelah itu wa ma adraka ma lailatul qadar. Diulang lagi Lailatul Qadri. Cuma itu belum ada di dalam buku, ada mungkin itu sudah halus pelajarannya. Itu namanya taukid lafzi juga tapi tidak seperti ini, tidak beriring dia. Tapi kalau yang beriring misalnya lisu berarti lisu itu tentu pencuri kan. Diangkat tangannya lisu berarti mengulang. Ya sama bahasa Indonesia.
Maju, maju. Kan kata kerja. Merdeka, merdeka, merdeka. Merdeka, merdeka, merdeka. Gitu. Sama. Cuma i'rabnya, itu anehnya bahasa Arab. Anehnya bahasa Arab itu apa yang diungkapkan mesti ada kaitannya. Ini menjadi apa ini? Menjadi maf'ulkah, menjadi mudhafun ilaikah, atau menjadi pokok kalimatkah, atau ada itu. Kalau kita bahasa Indonesia mungkin ada juga ya. Yang ahli bahasa Indonesia kan nggak berapa orang berbahasa Indonesia bisa. Tapi yang ahli dalam bahasa Indonesia itu pilihan orangnya. Makanya kalau menulis tulisan itu yang ahli bahasa Indonesia lah yang hebat tulisannya. Sampai sini pelajaran kita, nanti akan ditutup ini dengan berbentuk latihan dalam ayat-ayat Al-Quran. Meskipun kadang-kadang tidak begitu, ataupun berbentuk latihan nanti diberi latihannya. Bagaimana kita meletakkan taukid ini? Apakah taukid lafzi namanya atau taukid maknawi? Sebelum ini apa pelajarannya kemarin adalah menjadi apa? Sebelum ini pelajarannya kalau yang 22 apa penekanannya? Penekanan 22 itu tentang apa itu? Sudah lupa. Munada. Huruf nida. Harfun nida. Jadi nanti akan ditampilkan seluruhnya dari pola 1 ya. Sebelum melanjut ke pola-pola berikutnya, lebih baik ditampilkan dulu satu kelompok pola sampai 23. Jadi nampak jenjangnya. Oh, gininya. Bagi dibentuk di ulak karang itu 15. Nanti nampak. Kalau sampai sudah jenjang 40 begitu tinggi nanti tuh. Ini jenjangnya belum sampai ke situ. Ilahuna faqat intahaina. Allahumma faqihna fiddin wa alimna hikmah wa taqwil. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran ya Ustaz. Ya, na'am.